Yang untuk seluruh siswa-siswi kelas 11 IPA, ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar persamaan dasar trigonometri, ya. Materi ini merupakan bab pertama dalam matematika peminatan di kelas 11. Jadi untuk 2 semester ke depan saya akan mengampu mata pelajaran matematika peminatan dengan kode mat 4 di Google Classroom ya. Oke, kita lanjut ke persamaan trigonometri. Sini ada 2 bahasan yang akan kita bahas sama-sama dalam video ini. Yang pertama mengenai pengertian persamaan trigonometri, dan yang kedua penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. Di mana A-nya itu merupakan sudut dan X-nya merupakan variabel yang kita cari. Oke. Yang pertama, pengertian persamaan trigonometri. Coba kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Kita lihat contoh persamaan trigonometri, di mana yang A, sin X sama dengan 1/2. B, cos Y min setengah akar 3 sama dengan 0. Yang C, tan X sama dengan 5. Yang D, sin 2B min sin B min 6 sama dengan 0. Kita diskusiin pertanyaan-pertanyaan berikut sama-sama ya. Apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Ya, tentu ya. Dia memuat variabel. Ada variabel X, variabel Y, dan variabel B yang dicari. Kedua, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada dalam bentuk trigonometri? Jawabannya ya juga iya, tentu. Namanya juga udah persamaan trigonometri. Jadi tentu akan melibatkan bentuk-bentuk trigonometri. Nah, kayak yang A, contohnya sin X sama dengan 1/2. X itu bisa kita cari ya, 30 derajat misal. Ingat, untuk sin sama cos, batas bawahnya itu min 1, batas atasnya itu adalah plus 1. Jadi intinya, persamaan trigonometri sendiri itu akan selalu melibatkan bentuk-bentuk trigonometri. Bisa digabung bentuknya dengan bentuk kuadrat, linier, pecahan, dan berbagai macam jenis bentuk lainnya. Next. Jadi kesimpulannya, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi akan selalu melibatkan sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen dalam bentuk persamaan trigonometri. Oke. Topik yang kedua adalah penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri sendiri itu dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk yang umum. Bentuk yang umum itu maksudnya sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. Ingat, X-nya itu adalah variabel yang kita cari, dan A-nya itu adalah sudut, biasanya dalam bentuk derajat atau radian yang diketahui dengan batas-batas tertentu. Contohnya yang A, ini penyelesaian persamaan berbentuk sin X sama dengan sin A. Jadi bentuk trigonometri itu sin hanya bisa diselesaikan dengan sin, cos dengan cos, dan tan dengan tan. Ya. Dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin A. Jadi X-nya itu adalah A plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min A plus K kali 360 derajat. Kenapa 180 min A? Sebagaimana sifat pada kuadran 2, 180 min A itu kan selalu berada di kuadran 2 ya. A-nya itu kan 0, antara 0 sampai 90. Berarti 180 min A di kuadran 2 itu nilai sin itu kan selalu positif. Demikian juga dengan satuan radian. Bedanya kalau derajat itu 360 derajat, kita hanya mengubah kalau radian itu jadi 2pi ya. A plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi min A plus K kali 2pi. Ini bentuknya lebih baik kamu catat di buku catatan kamu supaya kamu bisa ngerti dan gak lupa ya. Ingat, X-nya adalah variabel yang ditanyakan dan A-nya yang diketahuinya. Contoh soal yang pertama, kita lihat di situ sin X sama dengan sin minus 30. Nah, kita ingat penyelesaiannya tadi, sin X sama dengan sin A, di mana X sama dengan A. Nah, kita lihat yang jadi A di sini adalah minus 30 derajat.
plus K kali 360 derajat. K itu apa sih? K itu adalah bilangan bulat yang menjadi kelipatan untuk menentukan berapa nilai variabel X yang memenuhi dalam batas-batas tertentu. Untuk contoh soal yang pertama, saya beri batas X-nya itu berada pada batas 0 sampai 360 derajat. Ya, jadi 0 sampai 360 derajat atau 0 sampai 2pi. Atau kemungkinan kedua, 180 minus A, A-nya itu adalah min 30, jadi 180 minus 30, 210 ya, plus K kali 360. Dari sini kita bisa selesaikan persamaan trigonometrinya menjadi, untuk X sama dengan minus 30 plus K kali 360 derajat, kalau K-nya 0, didapat X-nya adalah minus 30. Jadi ingat, K itu harus selalu bilangan bulat. Kalau K-nya 1, X-nya didapatkan 330 derajat, ya. Jadi yang K-nya 0 itu tidak memenuhi. Untuk batas 0 sampai 360 derajat, kita dapat sampai K1 doang. Untuk X yang sama dengan minus 30. Gimana untuk yang X sama dengan 210 derajat plus K kali 360? Kalau kita masukin K-nya 0, X-nya dapat hasilnya 210 derajat. Sementara kalau kita masukin K-nya 1, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 470 derajat. Yang ini tidak memenuhi, reject. Jadi ditolak karena di luar batas ya. Jadi untuk batas 0 sampai 360 derajat, nilai X yang memenuhi itu adalah 210 dan 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini ada 2. 210 derajat dan 330 derajat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh ke penyelesaian persamaan untuk cos X sama dengan cos A. Tuh cos X sama dengan cos A, yang ini X sama dengan plus minus K kali 360 derajat. Atau X-nya sama dengan A plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan min A plus K kali 360 derajat. Kalau dalam radian, kita merubah aja bentuknya 360 derajat itu jadi 2pi. Jadi X sama dengan plus minus A plus K kali 2pi. Jadi bisa ada dua kemungkinan. X-nya sama dengan A plus K kali 2pi. Atau X-nya sama dengan min A plus K kali 2pi. Itu. Kenapa itu minus A? Minus A didapat dari mana? Minus A itu adalah sudut yang berada pada kuadran 4. Sementara kita mengetahui sebelumnya di matematika wajib waktu kelas 10 bahwa di kuadran 4 nilai cos dan sekan itu positif ya. Jadi di tempat di mana positif itu selalu pasangan sudut X dan variabel X dan A yang diketahui dan ditanyanya itu asal usulnya, rumusnya kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, contohnya tentukan penyelesaian persamaan untuk cos 2X sama dengan 120 derajat. Saya mengambil batas juga untuk batas 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Itu 2X sama 120 derajat. Ingat, cos X sama dengan cos A. Jadi yang jadi X di sini adalah 2X. Dan yang menjadi A itu adalah 120 derajat. Kita masukin aja ke rumus. 2X sama dengan 120 plus K kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan minus A minus 120 derajat ya. Plus K kali 360 derajat. Ruas kiri dan ruas kanan itu saya bagi 2. Hasilnya jadi X sama dengan 60 atau X sama dengan minus 60 plus K kali 180 derajat. Jadi kita selesaikan sini. Untuk X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat, kita dapat kalau K-nya 0, didapatkan X-nya 60. Kalau K-nya 1, didapatkan nilai X-nya adalah 240 derajat. Kalau K-nya 2, nilai X-nya didapatkan 420 derajat. Ini udah di luar batas nih, di luar batas atas dari 0 sampai 360 tadi. Jadi 420 derajatnya nggak memenuhi. Kalau untuk X-nya sama dengan minus 60, kita masukin coba. Kalau K-nya 0, harus bilangan bulat ya K-nya ya. Maka X-nya dapat minus 60. Nah, minus 60 derajat ini dia tidak memenuhi.
Karena batasnya kan tadi 0 sampai 360 ya. Nah, yang kedua, kalau K-nya 1, X-nya dapat 120 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi itu untuk batas 0 sampai 360 ada 3 himpunan penyelesaian, yaitu 60, 120, dan 240. Tuh ada kalimat di bawah, jadi himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin 30 adalah 210, 330, kamu coret aja. Karena yang benar himpunan penyelesaian untuk cos 2X sama dengan cos 120 derajat itu adalah 60, 120, dan 240 derajat. Next. Penyelesaian persamaan untuk tan X sama dengan tan A. Jadi untuk satuannya derajat, tan X sama dengan tan A itu beda ya sama sin sama cos tadi. Kalau sin sama cos itu pengali dari K-nya itu adalah 360. Sementara untuk tangen, pengali dari K-nya sendiri itu adalah 180 derajat. Jadi jangan kebalik, jangan ketukar. X itu sama dengan A plus K kali 180 derajat ya. A plus K kali 180 derajat. Plus aja, nggak usah pakai minus ya. Sudut dalam satuan radiannya X itu sama dengan A plus K kali Pi. Kenapa 180 derajat? Karena kan tangan positifnya itu di kuadran 3 ya. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian persamaan untuk tan 3X min 45 sama dengan tan 60 dengan batas 100 sampai 300. Jadi batasnya saya kasih di sini 100 sampai 300. Kita lihat penyelesaian untuk tan X sama dengan tan A itu X-nya sama dengan A plus K kali 180. Jadi 3X min 45 itu yang menjadi X-nya dan 60 itu yang jadi A-nya. Sama dengan 60 plus K kali 160 derajat. Jadi 3X di situ akan sama dengan minus 45-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 60 tambah 45, 105 ya. Plus K kali 180 derajat. Kita bagi 3, ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi X sama dengan 35 plus K kali 60 derajat. Nah, untuk X sama dengan 35 derajat, 35 plus K kali 60. Kalau K-nya 0, kita dapat X-nya 35 derajat. Kalau K-nya 1, kita dapat X-nya 95 derajat. Nah, lihat, tadi batasnya saya minta untuk 100 sampai 300 derajat. Berarti yang 35 sama 95 dia tidak memenuhi ya. Kalau K-nya 2, 155 derajat dapat X-nya. Kalau K-nya 3, dapat X-nya 215 derajat. Kalau K-nya 4, dapat X-nya 275 derajat. Sampai sini dia masih memenuhi. Sekarang kita coba buat K-nya 5. Kalau K-nya 5, dapat X-nya 35 tambah 5 kali 60, 335 derajat. Dia udah di luar batas 100 sampai 300, di luar range itu. Karena dia di luar range 100 sampai 300, maka untuk 335 derajat dia tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya di sini himpunan penyelesaian untuk tan 3X min 45 sama dengan tan 60 untuk batas 100 sampai 300 itu adalah 210 derajat, 330 derajat. Bukan ya, ada tan 3X min 45 dengan tan 60 sama untuk batas 100 sampai 300 di sini ada 155 derajat, 215 derajat dan 275 derajat. Ya, itu yang benar. Jadi itu coret aja kata kalimat jadi himpunan yang penyelesaian tan 3X min 45 itu sampai 210, 330 itu coret aja. Itu kesalahan ketik ya. Jadi yang benar himpunan penyelesaiannya itu hanya 155, 215, dan 275 derajat. Itu ada 3 himpunan penyelesaian. Contoh yang terakhir. Bagaimana jika X memenuhi 2 sin kuadrat X min 7 sin X plus 3 sama dengan 0? Maka cos X-nya berapa? Di sini kita lihat bahwa bentuk di atas itu adalah bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat, 2 sin kuadrat X min 7 sin X plus 3, itu bisa kita misalin. Sin kuadrat X-nya dengan X. Jadi kayak bentuk persamaan kuadrat lagi nih. Jadi 2X kuadrat min 7X plus 3. Ya. Didapatkan kalau kita faktorin itu 2X min 1 dan X min 3. Oke. Nah, lihat. X-nya sama dengan setengah dan X sama dengan 3. X yang dipakai itu adalah setengah. Yang 3-nya dibuang. Kenapa dibuang?
Karena ingat, batas untuk sin X atau cos X itu berada pada batas min 1 minimumnya sampai maksimumnya plus 1. Jadi 3 kan udah lebih dari batas 1. Jadi yang diterima, yang dipakai di sini yang untuk X-nya setengah. Ya. Nah, jadi lihat yang X min 3-nya tadi ditolak. Maka sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan 3 itu ditolak. Yang sin X sama dengan 3-nya dibuang aja. Untuk sin X sama dengan setengah, berarti ini sama dengan sinus 30 derajat. Oke. Sinus 30 derajat untuk batas 0 sampai 90 derajat. Yang memenuhi itu adalah X sama dengan 30 aja ya. X sama dengan 30 plus K kali 360 atau 150 plus K kali 360. Nah, kalau K-nya 0, tadi X-nya 150. Atau X-nya 30. Nah, yang 150 ini dia tidak memenuhi ya. Jadi interval yang memenuhi untuk 0 sampai 90 derajat di kuadran pertama hanya X sama dengan 30 derajat. Jadi penting di sini kamu harus perhatiin juga intervalnya. Interval itu batas-batas yang ditentukan atau diizinkan untuk nilai X. Kalau batasnya itu berada di bawah batas bawah, di bawah batas minimum atau di atas batas maksimum, di luar range, di luar jarak, itu berarti dia tidak memenuhi syarat. Jadi cos X-nya itu sama dengan cos 30. Atau kesimpulannya nilai dari cos X sendiri sama dengan setengah akar 3. Oke, demikian pembahasan mengenai materi persamaan trigonometri dari saya. Di sini ada soal latihan persamaan trigonometri. Ya. Untuk interval minus 80 sampai 300, tentukan nilai-nilai berikut. Dan yang B-nya untuk interval minus 60 sampai 360 derajat, tentukan nilai-nilai dari persamaan berikut. Itu ada 21 soal. Itu silahkan kamu selesaikan untuk hari Senin depan. Ya, di sini udah ada jawabannya juga. Kamu jadi tinggal membuktikan ya. Tinggal membuktikan aja. Yang soal-soal ini kamu buktikan cocok atau enggak sesuai dengan jawabannya. Menggunakan persamaan-persamaan yang udah kita bahas tadi sebelumnya ya. Ini soalnya dan ini jawabannya. Oke, terima kasih atas